Polda Sumatera Barat. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan sidang BP4R dan kita akan kedatangan tamu spesial. Ya, beliau adalah Kabak Pers Biro SDM Polda Sumatera Barat. Selamat datang Bapak di podcast SDM Ranca. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Bonopit untuk hari ini baik, semangat, Alhamdulillah. Baik, tetap ceria gitu. Nah, pada kegiatan podcast SDM Ranca hari ini Bapak, kita akan mengambil tema Tentang sidang BP4R. BP4R. Siap. Nah, berkaitan dengan sidang BP4R ini, mungkin sahabat podcast SDM Ranca bertanya-tanya Bapak, Apa itu sidang BP4R? betul, Bapak? apa Oke. itu sidang BP4R Bapak? BP4R adalah Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk untuk anggota Polri. Yang kita laksanakan setelah anggota ini memenuhi beberapa persyaratan. Begitu kira-kira Pak. Jadi ini adalah Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk. Maksud diadakannya sidang BP4R ini sendiri apa, Pak? Ya. Maksudnya pertama, bagi yang akan menikah, mengajukan surat izin kawin, ya di dalamnya ini ada nasihat-nasihat perkawinan, kemudian penyampaian materi-materi yang berhubungan dengan kepolisian, dengan organisasi-organisasi yang ada di kepolisian, misalnya Bayangkari. Nah, Bayangkari hadir menyampaikan materi-materi mengenai kebayangkarian. Misalnya apa itu organisasi Bayangkari, apa yang boleh di Bayangkari, apa saja kegiatannya, apa norma-norma dan aturannya, bagaimana strukturnya, disampaikan kepada calon anggota Bayangkari. Kemudian materi-materi lain gitu. Bagaimana berkeluarga yang baik, bagaimana disiplin anggota Polri, bagaimana istri ini berperilaku, bertindak di masyarakat gitu kan, karena sudah merupakan keluarga besar Polri. Kita sampaikan materinya oleh narasumber, oleh tim yang memang sudah berkompeten di bidangnya. Itu untuk yang akan kawin. Siap. Nah, karena di sana juga ada perceraian. Nah, sidang BP4R juga kita laksanakan untuk yang mau bercerai. Nah, mau bercerai kita sidangkan juga. Tujuan utamanya tetap mereka rujuk dulu gitu. Kita upayakan mereka rujuk. Apa alasannya, kenapa mengajukan cerai? Kita bina lagi. Makanya waktu sidang BP4R cerai ini tidak satu kali selesai, berulang-ulang gitu. Berulang-ulang membutuhkan waktu yang panjang. Dengan harapan satu, tetap mereka bisa rujuk lagi gitu. Siap. Jadi begini Bapak, tadi Bapak menyampaikan terkait dengan sidang BP4R ini ada sidang perkawinan dan sidang perceraian. Jadi dalam sidang perkawinan dan sidang perceraian ini, apakah tim-tim di sana yang berkompeten Bapak terkait dengan di sidang BP4R ini Pak? Ya, untuk tim memang orang-orang yang jabatan dan bidangnya sesuai dengan itu dan sangat kompeten sekali. Tim pertama tentu dari Biro SDM Polda Sumbar. Termasuk saya sendiri Kabak Pers, kemudian Kasubag Rohjas, kemudian dari Bid Propam yang ditunjuk oleh Kabid Propam, biasanya Kasubdit Propos, kemudian dari Itwasda, misalnya Pamen dari Itwasda, kemudian Rohaniawan, itu kita datangkan dari eksternal itu, memang yang mengetahui, mau betul-betul tahu tentang itu. Kemudian untuk Polwan kita hadirkan juga Pakor Polwan untuk menyampaikan. Kemudian itu untuk yang badannya tadi itu. Nah, kemudian kita juga kalau misalnya kita butuhkan, kita hadirkan yang lain. Saat kalau yang perceraian ya, kita hadirkan juga keluarganya, orang tuanya, mungkin atasannya langsung. Saat itu kita undang, kita hadirkan, kita tanya apa proses yang sudah dilaksanakan di satkernya, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan gitu kan untuk perceraian. Kalau yang untuk perkawinan itu yang kita undang itu adalah atasan langsung atau mungkin bisa diwakili oleh pejabat yang berhubungan langsung, misalnya pejabat administrasi atau Kabak SDM atau Keswarenmin, dan orang tua. Itu untuk perkawinan itu saja. Kecuali yang untuk perceraian memang panjang. Kita juga hadirkan mungkin saudaranya yang bisa
yang mengetahui atasannya. Mungkin kalau membutuhkan juga orang-orang dekat dengan dia gitu kan. Orang dekat Yang bisa menyembatan itu. Karena tujuan utama kita rujuk gitu kan. Rujuk dan mereka baik kembali. Karena cerai itu keputusan yang paling berat dan yang terakhir gitu. Paling berat dan terakhir Mbak Iya. Suci. Siap Pak. Pak, mungkin sahabat podcast SDM Iya. juga bertanya-tanya nih Pak, mungkin ada juga anggota Polri yang ingin mengajukan bagaimana Iya. prosedur sama syarat-syarat untuk mengajukan sidang BP4R ini Pak, mungkin masih ada keraguan dalam hati Oke. mereka Pak. Sidang BP4R ini untuk kawin ya. Iya, Kawin. benar, Pak. Pertama kita ada inovasi dulu Pak di Polda Sumbar ini, harus ikut kelas pranikah dulu. Oh, kelas Kelas pranikah Mbak Suci. Wajib ikut Berarti dulu. wajib ya, Pak? Wajib ikut dulu itu. Siap. Kita bekali dulu di kelas pranikah dengan materi-materi yang sudah kita siapkan. Ada pengelolaan keuangan keluarga, resolusi konflik, kesehatan, reproduksi, kemudian juga kearifan budaya lokal. Kita bekali itu dulu. Itu sudah lengkap, sudah bisa. Nanti baru kita masukkan ke sidang BP4R dengan persyaratan-persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan Siap. oleh peraturan kita, Siap. oleh peraturan kepolisian. Di antaranya tentu ada permohonan dari yang bersangkutan. Permohonan yang bersangkutan. Kemudian ada NI 1 sampai 4 Oh, NI yang dari 1 kelurahan sampai atau 4. desa itu. Orang asli orang tua, domisili, tempat tanggal lahir, itu ada N1 sampai 4. N4. Kemudian juga ada surat keterangan kesehatan. Surat keterangan Bebas kesehatan. narkoba. Kemudian juga ada kesehatan yang khusus untuk perempuan diperiksa itu kan, Iya, ya, Pak. kesehatan. Kemudian juga ada SKCK SKCK. dari Catatan kelakuan baik Bapak ya, ada itu. Jadi ini beberapa administrasi, kemudian diajukan dan diantar langsung ke sini oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan, Siap. Yang bersangkutan. Dengan pasangannya juga? Iya, dengan Pak? pasangannya. Kita Oh, kan dengan pengen pasangan. lihat nih. Siap. Tahu-tahu nanti lain suratnya, lain orangnya kan Siap. gitu. Nah, itu. Jadi dibawa pasangannya ke sini. Ya, dibawa pasangannya. Oh, Kita ingin lihat itu. Jadi kalau bahasa orang Solo, Kampung Pak Novit, tapak muko gitu. Tampak muka. Muka. Oh. Lihat muka maksudnya. Ya, nampak mukanya gitu kan. Jadi tadi Biro SDM sudah melaksanakan sidang BP4R Bapak. Iya. Itu dalam pelaksanaan sidang BP4R ini kalau sahabat podcast ingin tahu Bapak, siapa-siapa saja yang hadir dalam pelaksanaan sidang itu Bapak? Apakah mereka misalnya harus bawa orang tua seluruhnya atau di saat ada orang tuanya yang almarhum, bagaimana, atau orang tuanya yang jauh di kota tapi dengan keterbatasan waktu tidak bisa hadir, bagaimana tuh Pak dari Oke. terkait dengan pelayanan oleh Biro SDM khususnya Pak Untuk pelaksanaan sidang BP4R kawin ini, perkawinan ini, itu yang hadir itu pertama pasangan dulu. pasangan kedua. Tidak boleh sama sekali diwakilkan. Tidak boleh, Siap, Pak. tidak boleh diwakilkan Mbak Suci. Wakilkan. Pak, Maka izin, ya. saya ingin bertanya, kalau misalkan nih pasangannya sesuai dengan sprint nih sudah diterbitkan dari Bakwat Pers, tanggal sekian akan dilaksanakan sidang, tapi pasangannya mungkin ada kendala, itu bagaimana Pak? Oke. Siap. Oke. Kalau ada kendala, berarti kita cari jadwal yang lain. Oh, berarti undur ya Pak? Diundur. Siap. Dia memang harus hadir. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab. Gitu. Siap. Jadi yang hadir itu pertama pasangan, itu wajib. Tidak boleh tidak hadir. Kalau memang ada halangan seperti yang tadi, kita cari waktu yang lain. Waktu yang Siap. tepat Kita Watper siap memberikan pelayanan. menyiapkan waktu untuk itu. Gitu. Siap. Menyiapkan waktu untuk itu. Kemudian yang hadir itu orang tua. Orang tua. Orang Kedua tua. belah pihak, Pak? Ya, kedua belah pihak. Dan tapi kalau yang duduk nanti di kursi itu orang tua yang perempuan. Orang tua Orang tua perempuan. perempuan. Orang tua. Kalau orang tua sudah tidak ada yang dinyatakan dengan surat keterangannya kan, orang tua tidak ada, berarti diwakili oleh walinya. Wali. Walinya yang harus Bapak ya. duduk. Kemudian orang tua juga keluarga. Rata-rata keluarga hadir semua. Keluarga. Ingin ikut mendengarkan keluarga. Nah, keluarga hadir, tambah nanti atasan dari yang pemohon. Ya kalau dari Polres berarti Kapolres diwakili oleh Kabak SDM SDM. atau perwira yang ditunjuk untuk hadir. Nah, yang hadir ini kenapa mereka harus hadir? Sebab ada pertanyaan-pertanyaan kita kepada orang tua. Misalnya saja nih Pak David ya, misalnya saja salah satu alasan dari orang tuh ngajukan perceraian, misal ini, misalnya tidak punya anak, itu alasan juga kan? Betul Siap. Bapak. Tidak punya anak. Ini kita tidak masuk karena itu, tapi kita tanyakan itu. tanyakan. Misalnya saya menanyakan kepada orang tua, andaikan, ini kita berandai-andai ini, karena tujuan berkeluarga salah satu kan keturunan. Keturunan. Andaikan 1 tahun atau 2 tahun belum dapat rezeki itu dari yang kuasa misalnya. Nah, Bapak sebagai mertua ada enggak yang akan disampaikan sehubungan dengan itu? Betul.
Alun juga dapat cucu kan lah 1 tahun lah 2 tahun. Lain tak kan di usia minantu je parangai gitu kira-kira Iya. Pak. Nanti orang tuanya ya kalau di sidang itu datang jawab enggak apa-apa. Terserahkan sama yang di atas katanya. Betul Bapak. Itu kita tanyakan, maka orang tua hadir. Kalau enggak nanti suatu saat 2 tahun 3 tahun belum dapat momongan di usianya lo minantu je parangai kan. Badan gadang tapi tak mengadang naik ya gitu. Gitu kira-kira Pak. Makanya dihadirkan orang tua. Siap. Gitu. Di samping itu kita tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu andaikan 1 tahun 2 tahun belum dapat rezeki gimana? Jadi masalah enggak? Rata-rata menjawab enggak. Kalau seandainya dia datang lagi ke kita membawa masalah itu, kita sudah ada videonya nih. Ini nggak mau bilang ini dulu loh. Gitu ada videonya. Jadi makanya kita hadirkan orang tua atau walinya, karena kita akan menanyakan itu. Atau juga nanti kenapa orang tua hadir? Saya juga menanyakan seperti ini. Kamu dapat calon ini sudah dapat besarnya ini, dapat cantiknya saya bilang, cantiknya. Tapi sebelum dia jadi seperti ini, ada orang yang punya andil di belakangnya. Mungkin nangis darah dia membesarkan kan? Bagaimana nanti kalau seandainya orang itu hadir di kehidupanmu, saya bilang, dia tinggal di asrama dengan kamu, kemudian dia ikut di kehidupanmu, wajar saja saya bilang, kita bilang sama mereka itu orang tua itu alamiah saja mulai nyinyir, mulai protektif, mulai mengatur segala macam pada anak. Itu alamiah itu kan, wajar saja itu. Kadang-kadang orang tua kan lupa dia, Lupa. anaknya sudah besar ini, sudah punya suami, dikiranya masih Masih anak-anak kan, Masih masih anak-anak Pak. kecil katanya, wajar saja. Jadi kita sampaikan kepada calonnya, menghadapi kondisi ini gimana kamu nantinya? Betul. Sanggup nggak ngurus mereka ini? Mandi nanti minta dipanaskan airnya kan? Makan minta ini itu segala macam, kita tanya. Rata-rata menjawab sanggup kemudian gitu. Gitu. Juga sebaliknya kepada yang perempuan, mana mertuamu itu berapa umurnya? 70 katanya. 10 tahun lagi udah 80 lah umurnya. Orang tua itu wajar loh, gini gitu. Andaikan ini kan, berandai-andai kita dia tinggal dengan kamu. Sanggup nggak kamu ini ngurusnya? Depan orang tua. Rata-rata menjawab sanggup. Supaya nanti kalau mereka berkeluarga, kita tidak menerima mereka itu datang ke kantor melaporkan orang tua saya sangat dan terlalu ikut campur dengan keluarga saya, rumah tangga saya. Jadi jangan kamu bikin orang tuamu itu merasa sepi di tuanya, sepi, sepah nanti kan, merasa terbuang dengan kamu. Karena kalau udah mulai tua kan ada 3S tuh, sepi, sepah, satu lagi apa namanya? Saya juga lupa itu kan. Jadi jangan dia merasa sepi setelah tua, ya kamu yang meramaikan mereka. Makanya kita tanya hadir orang tuanya. Gitu kira-kira, hadir komandannya, hadir bayangkarinya. Jadi di sana kita tanyakan, sebelum kita ketok palu, sebelum diizinkan, masih ada loh waktu untuk mundurkan diri, ya gitu kan. Mundurkan diri Pak ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini rata-rata ada tidak ada yang mundurkan mundurkan diri, tetap bilang siap komandan, setuju komandan, mau komandan, nah gitu kan. Dengan semua komitmen. Dengan Pak, semua ya. komitmen yang ada, gitu kira-kira. Dan terakhir inovasi dari pimpinan kita itu terakhir ada tanda tangannya, Oh, tanda tangan, Pak. ada fakta integritas ditantangani, disaksikan oleh orang tua, ya disaksikan oleh orang tua, disaksikan oleh pimpinannya, kita ambil dokumentasinya. Kalau 5 atau 10 tahun lagi kamu datang ke sini, ini akan saya perlihatkan kepada kamu. Gitu kira-kira Perbet. Nah, jadi sahabat podcast sudah sedikit memahami nih Bapak terkait dengan sidang BP 4R ini ya. Pak, mohon izin berkaitan dengan perceraian tadi Pak, kan untuk prosesnya itu panjang Pak. Ya. Otomatis kan ada mediasi dan segala Ya. macam Pak. Apakah ada dari setelah mediasi ada pasangan yang rujuk kembali atau tetap kekeh untuk bercerai Bapak? Ya, oke. Untuk sidang BP 4R cerai, alhamdulillah ada yang rujuk ya, ada yang rujuk, ada yang rujuk, ada yang terus, ada juga yang terus, ada yang terus. Jadi untuk tahapannya sebelum sampai di Polda itu pertama kalau mengajukan perceraian di satkernya dulu. Misalnya di Satwil dia ke Kapolres dulu ngajukan, kemudian mediasi di sana, dimediasi dulu segala macam, panjang prosesnya. Kalau untuk Bintara bisa Kapolres yang memutuskan untuk pada cerai. Kalau untuk yang perwira dikirim ke Polda dengan yang Polwan, dikirim ke Polda, nanti di Polda kita cek administrasinya sudah mediasi kah atau belum. Kalau belum lengkap kita kembalikan lagi. Termasuk yang di Satker harus ada mediasinya, apa upaya dari Kasatker untuk itu. Itu.
Kemudian yang Poluan juga, Poluan semuanya ke Polda. Kenapa Poluan ke Polda? Karena Poluan ini dia ada pakornya di Polda, pakor Poluan. Maka pakor Poluan harus ambil andil di sana, harus ada andilnya, berupaya untuk merujukkan itu. Dan alhamdulillah Mbak Suci ada yang rujuk, sampai di Polda ada yang rujuk. Ada juga yang sampai ke pengadilan gitu. Itu memang kita pun membuat surat dan mengirim suratnya sedih. Begitu kira-kira. Nah, sahabat podcast SDM Ranca, telah beberapa yang dijelaskan oleh Kabawat Pes Biro SDM Polda Sumbar. Jadi begini Bapak, bagaimana suatu penekanan Bapak atau arahan Bapak kepada personil yang akan mengikuti sidang BP4R ini Bapak, kepada personil kita, mana tahu mereka di waktu yang dekat ataupun waktu yang akan datang akan melaksanakan sidang BP4 ini Bapak. Manakala nasihat Bapak sebagai Kabawat Pes Biro SDM Polda Sumatera Barat Bapak. Oke, terima kasih Pak Nopit. Saran saya bagi yang sudah mencukupi syaratnya, baik yang anggota yang Poluan, yang Polki, ataupun yang PNS perempuan, PNS laki-laki, kalau sudah sampai waktunya, umur cukup, calon sudah ada, segera ajukan. Jalan kok kanyo kan ditampuh juga kan, mengagri tunggu-tunggu. Siap. Niat nanelok kok dipersegiro kan gitu kan. Persegiro kan. Jadi harapan saya dipercepat. Dan bagi yang sudah sidang, yang sudah berkeluarga, jaga pasangannya. Jaga pasangannya. Rawat pasangannya. Rawat fisiknya, rawat psikisnya. Psikis. Tidak ada cerita suami kita diambil pelakor, tidak ada itu. Siap. Kita yang salah. Kalau sempat suaminya diambil pelakor, kita yang salah itu. Lapeh nan dari pandasike, andak menjalang Tanjung Alam. Usah salahan tukang pike, salahan wa yang punya walam. Betul Bapak. Gitu Pak. Betul. Tukang pike itu dia kan di hutan. Betul Bapak. Balam di rumah dalam sangka kan. Betul, Bapak. Sempat diambilnya, siapa yang salah? Kita kan. Bapak. Makanya kalau punya balam Bu Suci, agiah makan jamu apa tang jo pagi, jujai siang jo malam. Siap. Mudah-mudahan ndak diambil orang, ndak larinya dari sangka gitu kan. Siap. Jadi itu harapan. Mudah-mudahan yang belum mengajukan segera mengajukan, yang sudah mengajukan dan sudah berkeluarga tetap rawat pasangannya, fisik dan psikisnya. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Selamat datang Bapak di podcast SDM Ranca. Oke, terima kasih atas undangannya. Siap Bapak. Baik Pak, pada hari ini Bapak telah melaksanakan kegiatan sidang B4R yang dilaksanakan oleh Biro SDM Polda Sumatera Barat. Gini Bapak, tak kenal maka tak sayang. Bolehkah kami Bapak memperkenalkan diri dulu Bapak, supaya sahabat podcast kita mengetahui bahwa pada hari ini podcast SDM Ranca sedang melaksanakan podcastnya Bapak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku orang tua. Kami adalah Profesor Dr. Sarjana Depik Eskom FSC, bertugas sebagai rektor di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Pada hari ini kami mendapat undangan untuk menghadiri sidang B4R sebagai proses pernikahan anak kandung kami, anak pertama kami, Nadia Alinda Rahmi, Eskom Mkom, dengan Ananda Bribtu Akel Fernandes, Eskom MM. Baik Bapak, mungkin sahabat podcast sudah kenal ini. Pada hari ini peserta BP4R Mbak Suci ya, yang hadir di hadapan kita bersama dengan Bribtu Andes. Selamat datang di podcast SDM Ranca. Selamat datang. Dan calon ibu bayangkarinya mungkin boleh perkenalkan diri sama teman-teman sahabat podcast kita Kak. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nadia Alinda Rahmi, Eskom Mkom. Saya bekerja sebagai dosen di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Nah, gini Pak, sahabat podcast, tadi Bapak dan Bribtu Andes sudah melaksanakan sidang BP4R dilaksanakan oleh Biro SDM Polda Sumbar. Nah, bagaimana ini Pak tanggapan Bapak sebagai orang tua kepada kedua mempelai terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro SDM Polda Sumatera Barat ini, Pak? Kami selaku orang tua dari anak kami Nadia dan Bribtu Andes sangat senang sekali dengan mengikuti acara ini, karena dengan adanya acara ini memberikan pembekalan ya, bagi Nadia dan Andes untuk menuju rumah tangga. Kemarin juga sudah dilakukan
Pranikah. Pranikah. Dan tadi kami mengikuti sidang B4R. Siap. Ini adalah pertama bagi kami dan acaranya sangat bagus sekali, Bagus sekali, sangat Bapak, ya. bermanfaat bagi calon Mempelai, pengantin Pak. untuk bagaimana nanti membina rumah tangga. Tadi juga dijelaskan karena anak kami Nadia insya Allah akan menikah dengan Bribtu Andes. Bribtu Andes. Tugas-tugas polisi yang sangat banyak tadi. Sangat Jadi banyak. kami selaku orang tua juga paham. Siap. Jadi tidak hanya anak kami yang paham dengan tugas berat yang dipikul oleh seorang anggota polisi, Iya. tapi kami sebagai orang tua juga Paham tahu, ya, Pak? paham. Siap. Jadi kami nanti insya Allah dia akan bisa mengikuti arahan-arahan tadi yang diberikan oleh ketua sidang dan juga bapak-bapak dari Polri yang tadi memberikan wejangan kepada kedua calon pengantin dan juga kepada orang tua. Kita memberikan apresiasi yang besar mengenai acara B4R yang dilaksanakan oleh SDM Polda Sumatera Barat. Siap. Begini Bapak, tadi pelaksanaan kegiatan sidang BP4R ini sudah dilaksanakan oleh seluruh peserta yang pada hari ini dilaksanakan oleh lebih kurang 16 calon pasangan mempelai Bapak. Bagaimana kesan dan pesan Bapak atau harapan terhadap kedua Kedua calon mempelai ini Bapak? Baik, tadi sudah diberikan wejangan, arahan, nasihat juga kepada 16 orang calon pengantin yang akan dalam waktu dekat ini akan menikah. Jadi keharapan kami kepada semua calon pengantin yang akan menikah, ikuti arahan-arahan yang diberikan tadi. Ikuti Ya, arahan-arahan yang apapun semuanya bagus. Itu adalah bekal bagi semua calon untuk membina rumah tangga yang insya Allah kami mendoakan rumah tangga yang akan dibina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan Amin. dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tadi juga kami sangat terharu Siap. semua calon yang muslim Semua itu calon muslim. diminta untuk membaca Ayat Al-Quran. suci Al-Quran. Ayat suci Suci Al-Quran. Al-Quran Bapak ya. Dan kami lihat alhamdulillah semuanya lancar membaca Al-Quran. Al-Quran. Memang itu harapan kami sebagai orang tua ya, calon menantu kami, calon suami dari anak kami, keislamannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan salah satunya adalah bisa dengan lancar membaca Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran dengan lancar membaca Al-Quran. Baik Pak, selain kita bertanya sama orang tuanya nih Pak, Orang tuanya. saya juga mau menanya nih sama calon kedua mempelai nih. Pertama saya akan menanyakan kepada Bribtu Andes. Pertanyaan saya simpel saja. Apa hal yang dapat diambil dari pelaksanaan sidang yang sudah dilaksanakan sama Biro SDM Polda Sumatera Barat? Banyak ya hal-hal yang bisa kita ambil dari pelaksanaan sidang tadi ya, khususnya BP4R. Dalam pelaksanaannya lebih mengajarkan kita tentang bagaimana kehidupan pernikahan itu sebenarnya. Yang kedua, persiapan-persiapan apa yang dibutuhkan oleh calon peserta sidang BP4R, dan selanjutnya bagaimana nanti untuk mengatasi kendala-kendala yang akan dilalui dalam kehidupan berumah tangga. Itu sangat penting sekali. Mungkin ada tambahan lain? Cukup? Saya melanjutkan pertanyaan sama kakak nih. Ini kakak sebagai calon ibu bayangkari nih. Apa hal yang dapat kakak ambil dan kesan bagaimana kesan apa yang dapat kakak ambil dari sidang tadi kak? Baik, dari sidang BP4R tadi dan sidang pranikah kemarin kita bisa mengetahui apa-apa saja tugas dari seorang calon ibu bayangkari, dan kita juga mengetahui bagaimana jam kerja dari seorang seorang anggota Polri. Di sini kita juga bisa tahu hal apa saja yang harus kita persiapkan, mulai dari persiapan menjadi ibu bayangkari, menjadi seorang istri, dan menjadi makmum yang baik untuk keluarga yang kita bina nantinya. Nah, gini Bapak, tadi Bapak menyampaikan kepada sahabat podcast SDM Ranca bahwasanya Bapak baru pertama kali ini melaksanakan sidang Sidang BP4R yang dilaksanakan. Jadi dari beberapa penjelasan narasumber yang dihadirkan oleh Biro SDM, tadi Bapak mengatakan bahwa saya tugas polisi ini Bapak mengetahui juga tugas-tugas yang dilaksanakan oleh calon kedua mempelai ini. Bagaimana Bapak memberikan suatu wajangan atau nasihat yang lebih kepada mereka, mengingat sekarang ini
polisi ini mempunyai tugas yang berat dan juga di era globalisasi ini Bapak, terutama kepada kedua anak mempelai, kedua calon mempelai. Ini terkhusus buat anak kami. Sebenarnya Bribtu Andes ini Begitu Andes betul anak Bapak. juga sebenarnya bagi kami. Anak juga. Kenapa dikatakan anak? Karena Bang Andes, Bribtu Andes ini adalah Bapak. alumni Alumni. dari Universitas Putra Indonesia alumni. YPTK Padang. Berarti alumni Alumni UPI ya, alumni UPI, saya. Bapak. Oh, ya, jadi Bapak. berarti anak juga bagi saya. Betul, Jadi Bapak. mereka ini sudah kita anggap sebagai anak. Anak. Betul, ya. Bapak. Jadi Papa berpesan ya baik kepada Andes dan juga Nadia ya, bekerjalah secara profesional ya. Andes, Papa tahu tugas polisi itu sangat berat, jadi bertugas secara profesional ya. Apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Sidang tadi, Pak Jamal, Siap. Pak Dr. Jamal, Iya. juga alumni dari UPI YPTK, Pak. ya. Jadi hubungan sosial itu sudah sangat ya, dekat, Pak? sudah terbentuk. Jadi bekerja secara profesional ya, ikuti arahan-arahan dari pimpinan ya. Mudah-mudahan kalau kita bekerja dengan lurus, insya Allah semuanya itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga kepada anak kami Nadia ya, terima Andes sebagai suami ya, harus tahu tugas suami, tidak boleh terbanyak-banyak menuntut ya. Itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setia, patuh kepada suami nantinya ya. Apapun yang diminta ya, selama itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikuti ya. Jangan sekali tidak menuruti ya apa-apa yang diminta oleh suami. Baik, berarti bekerjalah dengan profesional. Baik, terima kasih Bapak atas Kunjungannya, Pak. kunjungannya. Oh, boleh, Pak. Dan Silakan. pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, Siap. Pak Kapolda, dan juga semua pejabat utama Polda yang telah memfasilitasi acara sidang B4R ini untuk semua 16 calon pengantin. Kami juga mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan acara pernikahan, resepsi dari anak kami, Nadia dan Bribtu Andes, yang insya Allah akan dilaksanakan pada 9 Desember, hari Jumat, dan resepsinya 10 Desember, berjalan dengan baik dan lancar, dan keluarga yang mereka bina menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan dikaruniai anak yang soleh dan soleh. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya di podcast SDM Rancak. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan arahan dan bimbingan dan nasihat dari sebagai orang tua terhadap kedua mempelai. Demikian Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak, Terima kasih, atas Bapak. kunjungannya, Pak. Terima kasih Bapak. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan juga apa Mbak Suci? Dan juga ditunggu podcast kita yang menarik selanjutnya, tetap di podcast Biro SDM Polda Sumatera Barat. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe channel YouTube Biro Biro SDM Polda Sumatera Barat. Demikian, terima kasih SDM Rancak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.